Mukadimah langsung mawon terkait yang sudah dipaparkan atau disampaikan sahabat kedua, yaitu sahabat Aristiawan, dalam kita memilih atau bermusyawarah ranting. Ini namanya musyawarah ranting, yaitu majelis tertinggi di tingkatan ranting dalam rangka memimpin atau memilih calon ketua baru dari setiap generasi. Sebetulnya harusnya ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dulu sebelum musyawarah ranting dijalankan, yaitu ada pra itu biasanya merancang rantartib ataupun rancangan tata tertib terkait kegiatan musyawarah ranting tersebut. Dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban apabila tata tertib sudah disampaikan, sudah jadi, dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban dari periode sebelumnya yang berisi tadi sudah disampaikan, laporan pertanggungjawaban baik itu kegiatan ataupun barang. Kegiatan berarti kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan atau dilaksanakan selama periode tersebut. Barang yaitu aset yang masih dimiliki ataupun yang masih ada. Contoh mungkin biasanya ada bendera ataupun bendera panji, atau mungkin ada hendi toge atau HT, atau mungkin ada rompi balantas, biasanya itu karena dibeli oleh organisasi, yaitu berarti milik aset organisasi. Itu perlu disampaikan juga. Syukur-syukur ada kas yang berpuluh-puluh juta, itu harapan. Amin. Jarang. Kali kita mawon pinginannya 0. Tapi itu perlu disampaikan untuk apa? Paling tidak kita ada pertanggungjawaban yang disampaikan ke sahabat-sahabat yang lain yang biasanya tidak begitu aktif di organisasi, perjalanan organisasinya, tapi aktif di mulut. Cok enten. Mungkin di kemecing mboten enten, tapi nek teng mriko, teng sing bagian ler mriko teng kula kara. Jadi mboten aktif selama perjalanan periode tersebut, tapi di belakang aktif sekali. Itu perlunya disampaikan laporan pertanggungjawaban. Setelah itu dilanjutkan dengan pendemisioneran atau pemberhentian sementara, pengambil alihan sementara, diserahkan kepada PAC. Biasanya di situ nanti setelah ini pendemisioneran yang akan dipimpin oleh ketua PAC, yaitu penyerahan laporan pertanggungjawaban yang nanti akan dibacakan beserta entah stempel atau yang lainnya. Setelah itu baru kita lanjutkan ke pemilihan ketua. Dan pemilihan ketua itu dalam rantartib seharusnya sudah ada calon. Seharusnya malam ini itu sudah ada calon yang sudah diusung dari masing-masing anggota yang sudah dicalonkan dan sudah disiapkan. Umpamanya di sini ada 3 anak ranting, 3 perdusunan, ataupun dibagi berapa zonasi, mungkin dari RW ataupun dusun, itu boleh, tidak masalah. Baru disampaikan ke musyawarah. Yang selanjutnya proses pemilihan tadi disampaikan, 1 ada musyawarah mufakat ataupun aklamasi. Biasanya karena masih dirasa masa kepemimpinan yang sebelumnya bagus dan bisa membawa yang lebih baik lagi ke depannya, biasanya langsung aklamasi ataupun musyawarah mufakat. Semua anggota menyepakati untuk menunjuk kembali ketua tersebut ataupun ketua sebelumnya untuk melanjutkan di periode berikutnya. Itu biasanya di musyawarah mufakat. Atau juga bisa melalui proses pemungutan suara. Tadi disampaikan bisa melalui voting ataupun pencoblosan. Jadi monggo kami mengembalikan lagi kepada semua anggota yang hadir pada malam hari ini, khususnya anggota aktif di ranting Ansor Banser Desa Kemejing. Kami menanyakan apakah pada malam hari ini pemungutan suara mau dijalankan secara musyawarah mufakat atau aklamasi, atau secara voting atau pemungutan suara. Musyawarah mufakat mawon. Musyawarah mufakat. Apakah lanjut nggih? Berarti setuju sah musyawarah mufakat. Cara kula mboten. Nah, itu yang keputusan dalam sidang ini bukan dari kami PAC, tapi melalui hadirin. Dan kalau sudah mewakili 1/3 dari yang hadir, lebih dari setengah yang hadir, umpamanya yang hadir malam ini ada 20, yang lebih dari 10 berarti dianggap sah. Kembali lagi saya menanyakan melalui
wakil dari PAC ataupun pimpinan sidang, apakah pada malam hari ini proses pemilihan ketua di ranting Desa Pemejing melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara? Musyawarah. Yuk, yang musyawarah. Setuju musyawarah mufakat, nggih? Apakah calon-calonnya sudah ada? Sudah. Calonnya siapa aja? Pak Soleh kali kota kosong. Mas Askin. Mufiati Askin. Sinten? Mufiati Askin. Askin. Oh, sekretarisnya ya? Itu seneng bejane. Kali kota kosong. Berarti calonnya ada dua, nggih? Satu sahabat Soleh, kedua sahabat Mufiati Askin. Pak Sotik, anu perwakilan dulu. Dari saya satu lagi. Pak Hafidin. Sinten? Sahabat Hafidin. Sahabat Habibin. Kota kosong lah. Yang selanjutnya ada pun nama-nama yang sudah masuk ataupun sudah diusulkan untuk menjadi calon ketua terpilih, yaitu sahabat Soleh, dua sahabat Mufiati Askin, ketiga sahabat Habibin. Ini pun masih berlaku dua aturan tadi. Ini bisa musyawarah mufakat atau penunjukan langsung atau juga voting atau pemungutan suara. Akan tapi sebelum itu alangkah baiknya ketua PAC mendemisionerkan dulu ketua pertanggungjawaban melaporkan pertanggungjawaban dulu dari periode 2002-2024 yang akan disampaikan oleh ketua ranting yaitu sahabat Soleh. Kepadanya dipersilahkan. Atau yang mewakili mungkin dari jajaran kepengurusannya. Nek boten enten catatan nggih. Lisan mawon boten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Mukadimah ya ngaji. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, baik dari PAC ranting yang telah mengembangkan amanah yang sangat mulia. Alhamdulillah, walaupun banyak kekurangan, kami telah menjalankan sebagaimana mestinya. Hampir dari segala kegiatan yang terprogram telah kami lakukan. Dari segi keagamaan, kemasyarakatan, sosial, olahraga, dan lain sebagainya. Di antaranya keagamaan yaitu pengajian rutinan malam Ahad Pahing, Mujadala Yadul Mustafirin, olahraga mengikuti Ansor Cup, pengkaderan pada waktu di Sumberjo, mengikuti peringatan Hari Besar Islam, hampir semua kita ikuti. Selanjutnya karena sudah menjadi peraturan yang dipastikan dan sudah memenuhi syarat, kami selaku ketua pada hari ini kami nyatakan purna. Dari kami dalam menjalankan apabila ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu merupakan keterbatasan kami, dari kami minta beribu-ribu terima kasih. Dan sebagaimana mestinya setelah purna tentu ada pembaruan atau pergantian yang baru agar organisasi bisa berjalan dengan semestinya. Dan selanjutnya semua amanah yang saya emban, saya kembalikan ke organisasi pengurus PAC. Dan untuk aset, yaitu sebenarnya mempunyai aset, yaitu ada di bendahara
aset yang pernah kita programkan yaitu membuat sapu lidi itu masih untuk tahun ini vakum karena adanya kendala COVID. Terus keuangan negara. Jangan berarti. Hati konten seragam itu masalah anggota juga ada. Dan untuk melaporkan aset itu ada di bendahara. Kepada bendahara dimohon untuk melaporkan aset yang ada. Bukan aset Aset mau, aset yang masih ada mau dibacakan aset. Bendahara. Mau tercatat ya. Ini barang kas lah. Nek anu nggih mboten nggih kas. kas. Nggih kas terakhir Oh iya. sampai dengan terakhir. Kalau gak ada duitnya gue. Silakan apa aja ya. Serang apa aja. Orang sementara nih. Sementara itu. Ya langsung saja lanjutkan dari Pak Soleh. Kegiatan ini yang sedang dilaksanakan adalah mengepam di acara hari-hari besar Islam. Terus untuk saldo yang terakhir pada hari ini adalah 2.038.000. Alhamdulillah. Masih nonton. Sebelum awal menjabat berapa? Alhamdulillah. 2022. Oh, bendahara apa itu? Biayanya tanggal 17 1.395.000. Alhamdulillah. Peningkatan. Baru dengar ada kas meningkat. Alhamdulillah. Soalnya ketuanya UMKM-nya jalan. Oh, Alhamdulillah. Para kontennya berarti jadi orang sambutan cekap bendahara mau ditambah kedua. Itu saja. Terima kasih laporan dari bendahara. Semoga apa yang kita dapat itu merupakan amal yang bisa digunakan untuk perjalanan keansoran untuk selanjutnya. Amin. Kepada semua tadi yang disebutkan, apabila nanti terpilih sebagai ketua, dimohon untuk mengikuti prosedur-prosedur atau peraturan-peraturan yang sudah semestinya harus dilakukan. Dan kepada yang terpilih harus siap dan harus menjalankan dengan niat ibadah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita harus yakin bahwasanya dengan mengabdi di Ansor itu kita harus mempunyai keyakinan bahwasanya berjuang itu merupakan adalah aset kita besok untuk di akhirat. Amin. Dan dari kami atas nama Gerakan Pemuda Ansor mengundurkan diri dan tidak akan mencalonkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. karena sudah dicalonkan mau gimana lagi. Terima kasih atas laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan oleh sahabat ketua dan sahabat bendahara. Ini menjadi sangat baik ya, sangat baik, dan kami pertanyakan kepada semua anggota yang hadir, apakah laporan pertanggungjawaban yang barusan dibaca diterima? Sah ya? Nah, alhamdulillah, semoga dari laporan pertanggungjawaban tersebut kedepannya aset dan yang lain bisa menambah ke yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu pendemisioneran dari ketua PAC beserta ketua periode 2022-2024. Padanya dipersilakan untuk maju ke depan beserta Satkorkel dan sahabat bendahara untuk bisa menyerahkan sementara ke PAC. Bisa maju ke tengah iki mboten apa-apa. Pengurus ngajeng mboten.
Bonyong nol Pak. Negara ya? Negara mati. Dampingi. Kegiatan penguncian pembahasan. Salim 1 2 3. Oke. Poset Pak. Lagi 1 2 3. Terima kasih untuk sahabat ketua Aris Setiawan dan sahabat ketua ranting yang sudah didemisionerkan. Yang selanjutnya yaitu prosesi pemilihan ketua baru yang sudah kita sepakati dan sudah menjadi sah. Tadi sahabat Soleh tadi sudah sah ya. Jadi tata caranya kan sudah dicalonkan. Jadi dari calon yang itu perlu saya bacakan kembali, yaitu sahabat Soleh, calon sahabat Mufiat Yaskin dan sahabat Habibin. Melalui tadi yang sudah kita sepakati, yaitu bisa melalui musyawarah mufakat ataupun aklamasi, bisa juga melalui voting ataupun pemilihan suara langsung. Kami tanyakan kembali, proses pemilihan ketua ranting Desa Temejing akan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau pemilihan ataupun pemungutan suara secara langsung. Musyawarah mufakat. Sah nggih? Sah. Yang selanjutnya dari sahabat-sahabat calon yang sudah disampaikan, yaitu sahabat Soleh, yang kedua sahabat Mufiat Yaskin dan sahabat Abidin. Yang pertama, melalui musyawarah mufakat, dari calon tersebut siapa yang akan dipilih untuk menjadi calon terpilih di periode 2024-2026. Dari masing-masing perwakilan wilayah ataupun zonasi ataupun dusun bisa menyampaikan aspirasinya. Dari dusun Brondo. Gus Soleh. Cuman satu? Niki NU. Masih dalam, meskipun sudah masuk di NU, kalau masih saat ini masih buat apa-apa. Berarti masih aktif tuh sampai saat ini. Kemarin masih Milih. Lanjutkan apa nggih? Terima kasih perwakilan dari dusun Brondong. Yang kedua dusun Gedung Bulu. Lanjutkan. Terima kasih aspirasinya. Yang selanjutnya dari dusun Kiringan. satu kata lanjutkan. 3 dusun nggih. Rejosari. Rejosari. Mas Abidin. Silakan aspirasinya disampaikan. Dari Rejosari karena saya memang hanya sendiri. Esok lu rumah. Kowe kandidat kuwi sih. Tiga sudah sepakat lanjutkan. Nah, kalaupun saya ini pasti kan kalah. Maksudnya nyaman, bro. Terima kasih guys. Aspirasi sudah disampaikan dari masing-masing perwakilan aspirasi dari masing-masing dusun, dan melalui musyawarah mufakat kami rasa sudah melebihi 99,99% menyetujui bahwa sahabat Soleh terpilih kembali untuk menjadi ketua ranting periode 2024-2026. Sah? Sah. Yang selanjutnya, setelah kita sudah memilih calon ketua,
seharusnya terpisah. Tapi untuk lebih menyingkat waktu dan karena besok juga harus terlantik pembentukan, sebelum ada pembentukan tim formatur, itu pun seharusnya malam ini juga kita selesaikan saja, yaitu menunjuk Kasat Korkel Banser dan MDS, Ketua MDS Rijalul Ansor, sekaligus sekretaris dan bendahara, biar sekalian saja. Jadi tidak perlu membentuk tim formatur, sudah ada struktur harian. Karena yang maju ke tingkat PC hanya itu nanti. Kasat Korkel bisa sahabat ketua menyampaikan melalui sesepuh monggo silakan memilah dan memilih siapa yang bisa membersamai jenengan untuk bisa ikut andil di kepengurusan selanjutnya. Kalau mau pilihan juga boleh. Berarti sudah ada calon nggih? Bon, Untuk Kasat Korkel sudah ada calon? sudah. Masing-masing menyampaikan dusun. Apa dibalik? Mboten apa-apa, terserah saking ngendi riyen monggo disampaikan. Mau namanya sakit sami nggih sakit benten monggo. Kalau saya dari Kiringan sih lanjutkan saja. Sinten sahabat sinten? Hari Selanjutnya dari dusun Redsosari. Lanjutkan Selanjutnya dari Dungbulu atau Brontong? Lanjutkan. Oke. Berundang lanjutkan. Oke. Lu gerak sisi melu bae. Sepakat nggih bahwa musyawarah mufakat tersebut berarti lanjutkan. Terus sekretaris dan Rijalul Ansor. Mungkin untuk kemudian yang lainnya yang periode kemarin dibacakan Pak Sekretaris bisa buat gambaran nanti untuk anggota-anggotanya yang kemarin kan Sekretaris bendahara Pak Bendahara Saudara Pak Sofi. Sekretaris saya tetap Pak Mufti Askin lah. Lanjut. Kita boleh iya kan tadi. iya Bu orang Karena sekarang lanjutkan Warung yang pengurus PAC. iya mah gue orang makan mau Bendahara Pak Sofi. Mau PPAC ke pusat. Ketua Rijalul Ansor. Gus Muda. Periode Sebelumnya. Jangan ada itu Pak Habibin yang masih kosong. Oke. Iya, Pak Habibin. Pak Habibin. Apa Pak Sukron Wahid ada. Pak Habibin. Gus Pak Habibin. Ikusin mana cocok. Ikusin Dereng masuk ke pengurusan NU? Belum tang kepengurusan Ansor napa niku? Kamu tahu niku. Setuju? Namun nanti tune mawon. saking ketua terpilih. Yang sementara ini cekap ya. Maksudnya nanti setelah ini besok dipelantikan monggo secara struktural yang dipanggil karena butuh dipanggil untuk bisa naik ke panggung dan dilantik. Struktural berarti ini kan nggak ada perubahan mungkin dari ada perubahan berarti ini di Rijalul Ansor. perubahannya mungkin hanya yang tadinya di Ansor naik ke NU. Nggih, mboten apa-apa. Diganti Nanti mawon. ada pengisian penambahan yang kosong. Kayak Mas Badrudin kan tadinya Ansor sudah NU siapa Mas Akin yang dari Ansor naik ke NU. Mas Wagino. Mas Wagino, sahabat Wagino, terus Mas Pak Budin, dua toh. Dan nanti ini ada penambahan lagi anggota. Ahmad. Oh iya, Pak Mas Ahmad Fatoni Rejosari. Pak Ahmad, Pak Ahmad Fatoni. 3 Nah, dibacakan yang penambahannya Mas. untuk penambahan kepengurusan. Pertama Agus Saputra, 2 Podiran, 3 Waris, 4 sahabat Latif, 5 sahabat Tri Syafridianto, 6 Kodrat,
7 sahabat menawi. Yang lainnya berarti masih yang kemarin cuman lanjutkan. Nggih. jalur langsoran itu mas. Iya, jalur sore. Oleh kan Pak Udin. Nggih. Sekarang Nggih, terima kasih. Berarti besok sebelum pelantikan monggo untuk nama-namanya yang sudah itu diketik ulang. Sahabat sekretaris untuk bisa mengetik ulang karena harus dipanggil, dan keperluan yang lain terkait dengan pelantikan besok paling saya kirimkan penjenengan Mas Matolid yang melantik sahabat ketua, mungkin sahabat ketua atau mungkin ada yang rawuh dari PC. Setelah itu secepatnya melalui tadi yang format dikirimkan sahabat ketua di grup sekretaris dan ketua itu diisi mawon kados sing riyin, karena tidak ada banyak perubahan kan, tinggal paling diisi tinggal sedikit diisi biar nanti diusulkan ke PC, karena sekarang seharusnya yang melantik dari PC, seharusnya dari PC, makanya kami juga tidak berani keluar-keluar menyampaikan ke PC untuk melantik khususnya sekretaris dan ketua dari PC, karena selama SK-nya belum tercetak seharusnya kan dari PC pun tidak berani. Akan tapi sekali lagi disampaikan, tadi juga disampaikan dari sahabat ketua, kearifan lokal. Jadi monggo karena kondisional mawon, yang penting nama-nama dipanggil ada, besok untuk format di atasnya untuk memanggil, menimbang dan seterusnya di bawahnya nanti saya kirimkan contohnya. Biar tinggal diganti tahun dan musyawarah ranting diganti. Jangan di bulan ini ya, berarti iya Pak, September lah, musyawarah ranting dibikin September tanggal berapa. Ya sahabat sekretaris. Ada tambahan yang lain? Mungkin Cukup? mumpung ini lagi kumpul, ini kan pelantikannya kan besok Besok malam. malam. Ini mungkin kalian dibacakan kepengurusan yang baru. Jadi biar tahu, biar besok biar siap untuk dilantik. Nanti terkait teknis mungkin setelah acara ini selesai ya. Mungkin seperti itu ya Mas Askil ya. Yang Ya, mungkin bisa dibacakan yang kepengurusan ya. ya kan belum PAC itu harus sampai lagi. Sambil di itu sekarang mungkin ini ya, setelah pendemisioneran dan pemilihan ketua juga sudah selesai, berarti kita dari PAC mengembalikan kembali jenis sih kon orang kembali kena jadi kasih benar-benar markas PAC. Tapi harus tetap dikembalikan untuk ke berlangsungan perjalanan struktural yang baru meskipun orangnya masih sama. Kepada sahabat ketua Aristiawan dan sahabat ketua terpilih dipersilakan maju kembali ke depan untuk serah terima berkas-berkas. Gue wajib ya. Pokoknya esok orang anak kan rantai wajib lanjutkan. Itu Pak Soleh. Nomor 1. 1, 2, 3. Salim ya. 1, 2, 3. Saya sampaikan lagi untuk kepada kebenaran. Sakongkokan.